Shalom teman-teman muda, selamat datang di Youth Service Smart People Online Church pada hari ini. Bagaimana kabarnya semua anak-anak muda, teman-teman semua di tempat ini? Mantap? Oke. Yuk teman-teman muda, sebelum kita lebih jauh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, yuk kita siapkan hati kita ambil tempat ternyaman, tempat terbaik kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas kasih anugerah penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini, kami berkumpul kembali di tempat ini untuk sama-sama beribadah dan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap apapun yang hamba-Mu ini sampaikan, biarlah Tuhan yang berbicara di dalamnya. Apa yang Tuhan mau sampaikan, silakan Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan, silakan Tuhan. Kami sebagai anak-anak muda pada hari ini, siap mendengarkan, siap melangkah bersama dengan Tuhan. Dan biarlah setiap apapun yang menjadi kerinduan kami pada hari ini, biarlah Tuhan yang tolong dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah melalui setiap apapun yang disampaikan, kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami, berbicara sedalam-dalamnya, ajar kami seluas-luasnya, agar kami mengerti apa yang Bapa kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Dan hingga pada akhirnya kami mulai Youth Service Smart People Online Church pada hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap Youth Smart People Online Church yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sama-sama dengan bangga katakan, amin. Oke, sip. Shalom teman-teman semuanya. Mantap kabarnya hari ini. Oke, mantap ya. Coba dong yang mantap-mantap tulis di kolom komentar, maksudku. Mantap Kak Jo, atau keren oi, dan sebagainya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan saya kesempatan untuk berbicara di channel YouTube ini, di depan teman-teman yang mendengarkan atau menyaksikan. Dan terima kasih juga untuk Bapak Gembala beserta dengan tim yang selalu semangat melayani Tuhan Yesus tanpa melihat ruang dan waktu. Karena yang saya tahu, Smart People Online Church base camp-nya di Palangkaraya atau di Kalimantan kalau tidak salah. Dan saya ada di Jakarta. Itu pun terbatas dengan jarak, teman-teman. Tapi melalui ide, melalui kerinduan yang Bapak Gembala punya, sehingga kita bisa bertemu pada hari ini. Tanpa melihat jarak, tanpa melihat waktu, teman-teman di tempat ini. Perkenalkan, namaku Jonathan Masal, teman-teman di tempat ini. Aku keturunan Babe, Batak Betawi, teman-teman. Yang Batak-Batak pasti banyak, atau jangan-jangan banyakan orang Kalimantan ya. Tapi is okay, apapun sukunya, di dalam Tuhan Yesus kita satu, teman-teman yang percaya, katakan amin. Asik. Dan hari ini, izinkan aku untuk bawa tema mengenai all glory to God, teman-teman, pada hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Teman-teman harus tahu bahwasannya terkadang kita gagal dalam menjalani masa depan, atau kita gagal dalam menjalani setiap tahun, itu bukan karena resolusinya kurang bagus, teman-teman. Tapi karena kita nggak pernah tahu, atau kita nggak pernah sadar kepada siapa kita menyerahkan segala yang kita punya, segala yang kita miliki, atau segala yang kita rasakan. Dan aku akan mulai kebenaran firman ini dengan satu fakta yang saat ini sering terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kamu sadar atau mungkin kamu nggak sadar. Dan faktanya apa tuh Kak Jo? Manusia masa kini hidup dalam perlombaan tanpa garis akhir, teman-teman di tempat ini. Kita berlomba menjadi lebih pintar, kita berlomba menjadi lebih kuat, dan kita lomba untuk lebih menjadi berhasil, teman-teman di tempat ini. Seolah nilai hidup diukur dari apa yang bisa ditunjukkan kepada dunia. Oke. Tanpa akhirnya kita sadari, teman-teman, pada hari ini, bahwasanya yang terpenting bukan nilai hidupmu. Yang terpenting
bukan bagaimana cara kamu menjalani hidup. Tapi yang terpenting adalah siapa yang selama ini kamu percayai dan kepada siapa kamu menyerahkan segalanya, teman-teman di tempat ini. Yang paham, coba ketik dalam kolom komentar, mantap. Oke. Teman-teman harus tahu, sehingga pada satu titik kita terjebak dengan pertanyaan yang sederhana tapi menyelekit, teman-teman. Atau tapi menusuk setiap hati kita. Apa itu pertanyaannya, Kak Jo? Pertanyaan sederhana. Apa untungnya buat saya, teman-teman di tempat ini? Cara berpikir ini membentuk cara kita bekerja, cara pikir ini membentuk cara kita belajar, cara pikir ini membentuk kita berelasi dan sebagainya. Dan yang paling parah, cara pikir ini membentuk kita beriman, teman-teman di tempat ini. Oke. Tuhan tetap disebut, doa tetap dinaikkan, ibadah tetap dijalani, namun ada pergeseran yang halus tetapi mematikan. Yaitu bahwa Tuhan tidak lagi menjadi pusat hidup kita, melainkan pendukung atas setiap rencana hidup kita. Kita berdoa pas kita lagi ada butuh-butuhnya. Kita datang ke Tuhan pas kita lagi burnout, lagi sedih, lagi hancur. Tapi pas kita lagi senang, kita kabur dari Tuhan. Kalau Tuhan jadi temanmu, teman-teman yang ada di sekitarmu maksudku, maka Tuhan akan bilang begini kali. Lu kalau susah ke gue, kalau senang ke yang lain. Tapi itulah hal yang seringkali kita lakukan sama Tuhan, teman-teman di tempat ini. Oke. Kita memuliakan Tuhan sejauh Ia menguatkan mimpi kita. Kita memuliakan Tuhan sejauh Ia mengabulkan setiap apa yang menjadi permohonan doa kita. Kita memuji Tuhan selama Ia tidak mengganggu agenda kita. Kita akan memuji Ia Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat ketika Ia tidak mengacak-acak apa yang menjadi keinginan kita, teman-teman di tempat ini. Tapi kalau Tuhan sampai mengacak-acak keinginan kita, kamu pasti berpikir kayak, apa sih Tuhan ini? Dan gak ada kata kalimat yang keluar dari mulutmu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi ketika rencana runtuh, atau rencana gak sesuai dengan ekspektasimu, maka imanmu pasti akan mulai goyah, teman-teman. Bukan karena Tuhan yang berubah, tetapi karena pusat hidup kita bukan lagi Tuhan. Bukan Tuhan yang berubah, tapi karena pusat hidup kita bukan lagi Tuhan, teman-teman di tempat ini. Melainkan apa? Melainkan diri kita sendiri. Kita mau di ngertiin sama Tuhan, kita mau dipahamin sama Tuhan, sok paling tahu, sok paling ngerti tentang masa depan, yaitu kita. Makanya salah satu teolog terkenal pada masanya namanya A.W. de Tauzer berkata seperti ini, teman-teman. Apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika memikirkan Allah adalah hal terpenting tentang diri kita. Selama Allah hanya menjadi pendukung dalam hidupmu, maka selama itu kamu menganggap Allah hanya sebagai pendukung, teman-teman di tempat ini. Selama Allah sebagai cadangan dalam hidupmu, maka selama itu kamu menganggap Allah sebagai cadangan dalam hidupmu. Bagaimana kamu memikirkan tentang Allah, itu menentukan bagaimana kamu memperlakukan Allah, teman-teman di tempat ini. Kita ingin Tuhan mulia, tetapi tidak ingin Tuhan berkuasa penuh atas hidup kita. Kita ingin Tuhan yang dekat, tetapi kita tidak mau dikoreksi. Kita ingin Tuhan yang menyelamatkan, tetapi tidak Tuhan yang mengatur hidup kita. Makanya di titik inilah kalimat all glory to God menjadi sangat keras, teman-teman di tempat ini. Karena tema ini bukan soal kata-kata indah di bahan khotbah ini. Kalimat all glory to God bukan caption rohani yang menarik dan sebagainya.
Tapi tema all glory to God merupakan pengakuan siapa yang benar-benar duduk di tata kehidupan kita. Duduk di tata hati kita. Makanya John Calvin dalam kutipannya bilang begini, hati manusia adalah pabrik berhala yang tidak pernah berhenti bekerja. Teman-teman harus tahu, apapun dan siapapun yang ada di hati kita, melebihi daripada Tuhan, adalah berhala, teman-teman, di tempat ini. Mungkin kita hari ini berpikir adalah, oh, berhala itu adalah patung yang disembah sama manusia. Oh, berhala itu adalah benda atau apapun namanya yang disembah oleh manusia. Tapi yang perlu teman-teman mengerti adalah, dengar baik-baik teman-teman muda di tempat ini. Zaman dulu, berhalanya mungkin patung, mungkin pohon, mungkin orang-orang yang disembah. Tapi hari ini, berhalanya mungkin, maaf ya, mungkin kamu akan tersinggung dengan kalimat ini dan kamu gak setuju. Tapi it's okay. Ini adalah kebenaran yang aku mau sampaikan sama teman-teman. Tapi mungkin hari ini berhalanya adalah prestasi kamu. Mungkin adalah berhalanya namanya adalah keluarga, teman-teman. Mungkin berhalanya adalah namanya diri sendiri dan sebagainya. Ketika kamu menempatkan dirimu lebih daripada Tuhan, tanpa kamu sadari, kamu telah menjadikan dirimu sebagai berhala, teman-teman, di tempat ini. Ketika kamu menjadikan keluargamu lebih daripada Tuhan, maka tanpa kamu sadari, kamu menjadikan keluargamu sebagai berhala. Apa-apa dianggap aman, apa-apa dianggap gampang, dan sebagainya. Hanya karena punya backingan keluarga. Makanya John Calvin berkata, seperti yang tadi ku sampaikan, bahwasannya hati manusia adalah sumbernya berhala, teman-teman. Berhala di masa lalu. Ada patung, ada batu, dan ada pohon, dan ada yang lain. Tapi berhala masa kini adalah hal yang sederhana. Hal yang selama ini ada di sekitar kita. Dan kita menjadikan itu sebagai nomor satu lebih daripada Tuhan, teman-teman, di tempat ini. Bukan berarti kamu nggak boleh mengasihi diri kamu. Boleh. Tapi ketika dirimu lebih kamu kasih daripada Tuhan, maka pergeseran akan berubah, teman-teman. Ketika kamu mengasihi keluargamu lebih daripada Tuhan, maka pergeseran akan berubah, teman-teman. Kamu tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi kamu mengandalkan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi kamu mengandalkan keluargamu, relasimu, uang yang kamu punya, dan sebagainya. Maka seperti kata John Calvin, hati manusia adalah pabrik berhala yang tidak pernah berhenti bekerja. Karena setiap harinya, selalu ada hal yang kita jadikan berhala dalam kehidupan ini. Oke. Makanya all glory to God menghantam pusat kesombongan rohani kita, teman-teman. Tema ini menolak iman yang menjadikan manusia sebagai tokoh utama dan Tuhan sebagai figur pendukung, teman-teman, di tempat ini. Dan all glory to God bukan undangan untuk beribadah lebih emosional, melainkan panggilan untuk menyerahkan diri kembali kepada pusatnya, yaitu Allah. Bukan hanya sebagian, bukan hanya saat-saat tertentu, tetapi sepenuhnya. Bukan cuma sebagian, bukan cuma seuprit kalau kata anak-anak Jakarta, tapi seluruhnya, teman-teman. Sepenuhnya, teman-teman. Oke. Makanya pada hari ini, kita akan sama-sama belajar mengenai apa arti all glory to God dalam kehidupan ini. Agar kita mengerti kemuliaan hanya bagi Tuhan
atau segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, itu bukan sekedar kata kalimat, tapi bentuk penyerahan diri kita, penyerahan hidup kita, penyerahan hati kita kepada Tuhan yang hidup, yang menciptakan teman-teman di tempat ini. Yuk, yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan lebih lagi, ketik dalam kolom komentar mantap. Oh, asik. Oke. Mantap. Kita akan masuk pada poin yang pertama, apa arti all glory to God dalam kehidupan ini. Siapkan pulpen, buku catatanmu, karena aku yakin dan percaya firman Tuhan sama seperti kamu makan, sama seperti kamu tidur, sama seperti kamu minum teman-teman di tempat ini. Kamu akan makan kalau kamu lapar, kamu akan minum kalau kamu haus, kamu akan tidur kalau kamu ngantuk, capek, lelah, dan sebagainya. Firman Tuhan juga sama. Dia akan berguna bagi kehidupan kamu ketika kamu membutuhkannya. Masalahnya seringkali kita nggak pernah tahu kapan kita butuh firman hari ini. Kapan kita butuh firman mengenai all glory to God. Kalau besok, puji Tuhan. Kalau 1 bulan kemudian, puji Tuhan. Tapi kalau beberapa bulan dari sekarang, aku yakin, buat kamu yang hari ini sedang kuliah, tanggal ujian kamu lebih kamu ingatkan daripada firman hari ini. Untuk kamu yang bekerja, tanggal gajian kamu akan lebih jauh kamu ingatkan daripada firman hari ini. Untuk kamu yang sekolah-sekolah, yang lagi mengejar pendidikan di bangku SD mungkin, SMP mungkin, SMA atau SMK, ku tahu tanggal jadian kamu sama pacarmu lebih kamu ingatkan daripada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Jadi nggak ada salahnya kamu mencatat maksudku, setiap firman yang disampaikan. Dan biarlah firman ini bisa berguna dalam setiap kehidupanmu. Yuk kita lihat poin yang pertama, apa arti dari all glory to God dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah segala kemuliaan bagi Tuhan, berarti manusia bukan pusatnya, teman-teman. Aku ulangi sekali lagi, poin yang pertama, segala kemuliaan bagi Tuhan, berarti manusia bukan pusatnya. Yuk kita buka Alkitab kita, Roma 11 ayat 33 sampai 36. Roma 11 ayat 33 sampai 36 pada hari ini, teman-teman di tempat ini. Yuk buka Alkitabnya, kita baca sama-sama dari hitungan yang ketiga. 3, 2, 1. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ayat ketiga 4. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ayat yang ketiga 5. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Dan ayat yang terakhir, kasih keras suaranya, 3, 2, 1. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai apa, teman-teman di tempat ini? Selama-lamanya. Kita ulang, baca keras ayat ini. 3, 2, 1. Sebab segala sesuatu dari siapa? Dan oleh siapa, teman-teman? Dan kepada siapa? Bagi Dialah kemuliaan sampai kapan? Selama-lamanya, teman-teman di tempat ini. Sebelum kita bahas ayat ini lebih jauh, atau sebelum kita masuk pada poin yang pertama secara mendetail, aku mau sampaikan konteks dari ayat ini untuk teman-teman semua di tempat ini. Kalau kita lihat Roma 11 ayat 33 sampai 36, itu seperti kalimat yang indah. Seperti kalimat yang memuliakan Tuhan. Seperti kalimat yang memuji Tuhan tanpa henti-hentinya. Bahkan teman-teman bisa lihat di ayat 35 dikatakan, oh alangkah. Di ayat 34 dikatakan, siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Di ayat 35 dikatakan, siapa yang memberikan penasihat?
Siapa yang bisa menggantikan Tuhan? Di ayat 36 adalah kata-kata yang sering kali kita kutip. Kita sering jadiin merchandise, jadiin buku, atau mungkin jadiin kaos dan sebagainya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia atau kepada Dia. Bagi kemuliaan sampai selama-lamanya. Tapi teman-teman mengerti nggak? Ayat ini Rasul Paulus tulis dalam keadaan yang tidak baik-baik aja. Rasul Paulus menulis ayat ini ketika kehidupannya, bahkan jemaat yang ia layani di kota Roma, dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan yang menderita, dalam keadaan yang nggak tahu akan seperti apa. Rasanya tanpa perlu dipikirin, kematian itu tinggal nunggu besok, teman-teman di tempat ini. Kenapa bisa begitu, Kak Jo? Karena hal yang sederhana. Ketika Rasul Paulus menulis surat ini untuk jemaat yang ada di kota Roma, kekaisaran Romawi itu dipimpin sama kaisar yang sangat kejam pada masanya, yaitu Kaisar Nero, teman-teman di tempat ini. Kaisar Nero adalah kaisar yang sangat kejam pada masanya. Bahkan nyawa itu dianggap hal yang sepele bagi Kaisar Nero. Bahkan kalau teman-teman baca dalam setiap buku, dalam setiap sejarah, dalam setiap jejaknya, teman-teman akan menemukan kisah-kisah tragis di dalamnya. Di mana orang yang percaya kepada Kristus, orang yang menjadi Kristen pada masanya, percaya dan mau hidup bagi Kristus, itu pasti dibunuh, teman-teman. Bahkan yang menariknya, dibunuhnya bukan dengan cara yang biasa-biasa aja. Kalau hari ini kita punya stand up komedi, punya lawak yang menghibur kita, punya podcast yang menghibur kita, maka di zaman kekaisaran Romawi atau di zaman Kaisar Nero, mereka menjadikan orang Kristen atau orang yang percaya kepada Kristus itu sebagai lawakan bagi mereka. Maksudnya gimana tuh, Kak Jo? Jadi orang Kristen atau orang yang percaya Kristus, badannya dilumuri darah, dikasih daging, dan dimasukin ke kolesium, teman-teman di tempat ini. Buat kamu yang nggak tahu bayangan kolesium itu seperti apa, silakan dicari. Kurang lebihnya seperti stadion, ada bangku-bangku penonton, dan di tengahnya itu adalah bentuk pertunjukannya, teman-teman. Jadi orang-orang yang percaya Kristus dimasukin ke kolesium, dan ada singa-singa yang sudah nggak dikasih makan sekitar 2-3 minggu, itu dilepaskan, teman-teman di tempat ini. Masalahnya, orang Kristen di kota Roma pada masanya, itu tidak mengalami mukjizat seperti Daniel. Daniel dimasukkan ke goa singa, maka singa tidak ada yang berani menerkam, tidak ada yang berani memakan dan sebagainya. Tapi berbanding terbalik. Ketika orang-orang Kristen di kolesium, semua singa-singa memakan, mengoyak setiap daging yang ada di lapangan itu, teman-teman. Atau yang ada di tengah-tengah kolesium. Dan itu menjadi bahan pertontonan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Bahkan yang menariknya selain itu, Kaisar Nero bahkan berani untuk menusuk dari bawah sampai atas seperti sate, dan manusianya atau orang yang percaya kepada Kristus tersebut itu dibakar hidup-hidup, teman-teman. Hanya untuk menerangi kota pada masa itu. Bahkan yang paling parah lagi, demi menyelesaikan puisinya, Kaisar Nero berani untuk membakar salah satu kota yang dipenuhi oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kurang benci apa lagi? Kurang tragis apa lagi? Tapi Rasul Paulus berkata sedemikian rupa. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, kemuliaan untuk selama-lamanya. Pertanyaannya, kamu berani nggak untuk ngomong seperti ini sama Tuhan? Kita bisa nggak dalam keadaan yang pahit sekalipun, kita bilang segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar 3 poin, teman-teman, di tempat ini.
Apa arti all glory to God? Apa arti segala kemuliaan bagi Tuhan? Yang pertama, seperti yang tadi kusampaikan, segala kemuliaan bagi Tuhan berarti manusia bukan pusatnya, teman-teman, di tempat ini. Kita lihat Roma 11 ayat yang ketiga. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan akan siapa? Akan Allah, teman-teman, pada hari ini. Oke. Ketika Paulus berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan akan Allah, ia sedang berkata secara tidak langsung, Allah terlalu besar untuk dipusatkan pada kehidupan manusia. Masalah iman hari ini bukan karena manusia kurang memuliakan Tuhan, teman-teman. Tetapi masalah manusia hari ini karena manusia ingin dimuliakan bersama dengan Tuhan. Aku ulangi sekali lagi, masalah manusia hari ini bukan karena tidak mau memuliakan Tuhan. Tapi masalah manusia atau masalah kita hari ini sebagai manusia adalah kita mau dimuliakan bersama dengan Tuhan. Kalau kita berhasil, maka kita bilang, ini bukan dari Tuhan. Tapi ini dengan kekuatanku, dengan kepintaranku, dengan kecerdasanku, dan sebagainya. Padahal pertanyaan sederhananya, kecerdasanmu kan dari Tuhan. Pikiranmu kan dari Tuhan. Dan sebagainya. Makanya aku mau sampaikan sama teman-teman, catat baik-baik. Begitu manusia ingin tetap menjadi pusat dalam kehidupannya, maka kemuliaan Tuhan langsung berubah menjadi hiasan rohani. Kalimat segala kemuliaan bagi Tuhan, kalimat all glory to God akan menjadi hiasan rohani ketika Tuhan bukan pusat dalam kehidupan kamu. Makanya poin pertama aku katakan tadi, segala kemuliaan bagi Tuhan berarti manusia bukan pusatnya, tapi Tuhan pusatnya, teman-teman, di tempat ini. Oke. Yang kedua, tanpa berlama-lama lagi, segala kemuliaan bagi Tuhan membongkar kesombongan ego dan membongkar kesombongan yang ada dalam diri kita. Teman-teman harus tahu, ketika kamu berbicara tentang all glory to God, atau ketika kamu memuliakan Tuhan dalam kehidupanmu, maka kesombongan, ego yang kamu miliki, itu harus terhapus, teman-teman. Makanya lihat di ayat 34 dan 35. Rasul Paulus bilang apa? Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ini kalimat yang keras menampar setiap kesombongan kita, teman-teman, di tempat ini. Kalau boleh ku tarik kepada masa kini atau kepada masa kita, sederhananya begini. Kamu siapa? Sok-sokan ngatur Tuhan. Kamu siapa? Sok-sokan doamu tuh harus dijawab Tuhan. Dan jawabannya harus sesuai sama kehidupan kamu. Jawabannya harus sesuai dengan keinginan kamu. Kamu siapa? Rasul Paulus sedang bilang seperti itu, teman-teman, di tempat ini. Siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Sehingga ia berhak untuk digantikan. Ini artinya tidak ada doa, pelayanan, atau pengorbanan yang menempatkan kita di posisi yang tawar, teman-teman, di tempat ini. Manusia tidak membawa apapun kepada Allah selain kebutuhan akan belas kasihan. Artinya kita ada sampai hari ini, kamu bisa bernafas sampai hari ini, itu semua karena belas kasihan, karena kemurahan Tuhan yang ada dalam diri kamu. Artinya kalau kamu berhasil, kamu hebat, kamu kaya, kamu A, B, C, dan sebagainya, artinya kemurahan Tuhan dalam hidupmu itu banget, teman-teman, di tempat ini. Makanya poin kedua aku mau sampaikan, segala kemuliaan bagi Tuhan membongkar kesombongan ego kamu selama ini. Dan yang terakhir pada poin yang ketiga, segala kemuliaan bagi Tuhan berarti manusia harus turun dari tahtanya. Aku ulangi sekali lagi.
Apa arti all glory to God dalam kehidupan ini? Poin yang ketiga, catat dalam catatanmu. Segala kemuliaan bagi Tuhan, berarti manusia harus turun dari tatanya. Kita lihat Roma 11 ayat ke-36, teman-teman di tempat ini. Kalau boleh kita baca sama-sama, kasih keras suaranya di tempat masing-masing. Kita baca dalam hitungan, kita baca di hitungan yang ketiga, teman-teman di tempat ini. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari siapa? Dan oleh siapa? Dan kepada siapa, teman-teman? Bagi dialah kemuliaan sampai kapan? Sampai selama-lamanya, teman-teman di tempat ini. Sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, teman-teman di tempat ini. Teman-teman harus tahu kalimat ini atau ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus bukan sebagai kalimat penutup doa biasa. Bukan sebagai kalimat penutup ayat biasa, teman-teman di tempat ini. Tetapi ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus merupakan vonis atas ego manusia. Merupakan vonis atas sok ngertiannya manusia. Merupakan vonis atas segala pemikiran dalam kehidupan manusia, teman-teman di tempat ini. Bahwasannya dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Bukan dari Tuhan, oleh manusia, kepada manusia. No. Tapi dari Tuhan, untuk Tuhan, kepada Tuhan. Oke. Makanya salah satu teolog terkenal namanya R.C. Sproul berkata begini. Kemuliaan Allah tidak meninggikan manusia, tetapi merendahkan manusia ke posisi yang benar. Ketika kamu berkata all glory to God, kamu berkata segala kemuliaan bagi Tuhan, maka seharusnya tidak ada kemuliaan yang kamu tujukan selain kepada Tuhan yang hidup, teman-teman. Ketika kamu berkata all glory to God, Tuhan ada di posisi tertinggi dan kamu ada di posisi terendah yang seharusnya kamu tempati. Dan itu bukan hanya berhenti sampai di kata kalimat di mulut, teman-teman. Tapi juga harus sampai ke hati. Harus juga sampai di kehidupan. All glory to God. All glory to God. All glory to God. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Oke. Ketika kamu berani berkata all glory to God di mulut. Ketika kamu berani berkata all glory to God di hati. Ketika kamu berani berkata all glory to God dalam kehidupanmu. Maka Tuhan ditinggikan. Dan kamu direndahkan di posisi yang seharusnya. Tapi kalau cuma sampai di mulut all glory to God, gak heran. Pusat hidupmu tetap kamu. Dan ingat, manusia boleh kamu bodohi. Manusia boleh kamu bohongi, all glory to God. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongi, teman-teman di tempat ini. Yuk, di tahun 2026 ini, kita masuk dengan semangat penyerahan diri yang total untuk bilang sama Tuhan, all glory to God. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan sebagai penutup Smart People Online Church Youth-nya, dengar baik-baik. All glory to God bukan berarti Tuhan ikut dalam hidup kita. Tetapi kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Terkadang kita berpikir bahwasanya Tuhan ikut dalam kehidupan kita itu adalah hal yang rohani. Tapi selama ini kita selalu dibodohi dengan hal yang seakan-akan rohani. All glory to God bukan berarti Tuhan yang ikut kamu. Tapi all glory to God, kita menyerahkan hidup sepenuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Di tahun 2026 ini, Youth Smart People Online Church. Seberapa banyak kamu mau menyerahkan hidupmu sama Tuhan? Seberapa besar kamu mau menyerahkan hatimu sama Tuhan? Dan ingat,
Ketika kamu gagal, ketika kamu berhasil, ketika kamu lagi naik-naiknya, jaya-jayanya, ataupun ketika kamu lagi down, kamu lagi nggak tahu harus apa, kamu harus tahu, Tuhan terlebih dahulu mengetahui setiap kehidupanmu, dan Tuhan terlebih dahulu sayang akan kehidupanmu, teman-teman di tempat ini. Yuk, kita sama-sama all glory to God, bukan cuma di mulut, tapi di hatimu, tapi juga di kehidupanmu, teman-teman di tempat ini. Sebagai penutup dari khotbah ini, atau sebagai penutup dari kebenaran sharing ini, yuk kita siapkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas kasih anugerah penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau berkata pada hari ini, all glory to God. Kami mau berkata segala kemuliaan hanya bagi Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan hanya di mulut, tapi juga di hati kami, dan juga ada di setiap tindakan perilaku kami. Karena kami tahu Tuhan, kemuliaan bukan untuk dan bukan dari kami, tapi kemuliaan dari Tuhan, untuk Tuhan, dan kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Ketika kami berani berkata all glory to God, kami berani berkata segala kemuliaan bagi Tuhan, maka kami berani berkata, kami berani memposisikan diri lebih rendah daripada Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk berkata all glory to God, ajar kami berkata kemuliaan bagi Tuhan. Bukan hanya di momen-momen tertentu, tapi di setiap momen dalam setiap kehidupan kami. Kami mau mempersembahkan kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hingga pada akhirnya, hamba-Mu berdoa untuk gereja ini, untuk Bapak Gembala dan beserta dengan tim. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sayangi mereka. Tuhan yang memberikan visi, ide, kerinduan kepada mereka untuk menjalani setiap pelayanan demi pelayanan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan hamba-Mu berdoa buat setiap teman-teman yang hari ini sedang sekolah, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Setiap studinya Tuhan berkati berhasil. Setiap masa depannya Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Semuanya tidak lepas dalam jangkauan tangan-Mu Bapa. Yang hari ini sedang kuliah, Tuhan berkati. Setiap biaya demi biaya yang mereka butuhkan, Tuhan yang tolong dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap teman-teman yang hari ini sedang bekerja, sedang buka bisnis, usaha, dagang, startup-nya juga Tuhan berkati. Kasih sayang yang berasal daripada Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan mereka. Dan tiba saatnya kami akan mengakhiri pertemuan youth service kami pada hari ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang tolong, Tuhan yang topang, Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi setiap kami. Dan pada akhirnya setiap firman yang disampaikan tidak keluar dari telinga kami, tidak keluar dari mulut kami, tidak keluar dari hati kami, begitu saja Tuhan. Tapi kami mau yakin dan percaya, all glory to God, segala kemuliaan bagi Tuhan, selalu ada di dalam mulut, di dalam hati, di dalam tindakan kami, agar nama Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Dan hingga pada akhirnya, kami tutup youth service pada hari ini, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap keluarga, Youth Smart People Online Church, yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sama-sama dengan bangga katakan, Amin. Thank you teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.